Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajma'in wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa naususanil arwahi jami'a lil kuburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah wa naususanil arwahi muallifi hadhil kutub al-makruh fi hadzal mahdi syarif ani madaril hikam wa naususanil arwahi sahibil matanani al-imam Ibn Malik wa sahibi syarani al-imam Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi wa jami'i man sabaquna bil imani wal mamat biniyatil qabul wa tamami kulli sulana ila kulli ma'mul ila hadrati rasul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai baca kitab Alfiyah bin Malik Ani fin Nahwi. Kita langsung saja, nanti sambil jalan kita akan jelaskan dikit-dikit tentang termasuk Imam Ibn Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam anna khairal hadis kitabullah, khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khairul umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bi wa bi ulumi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Malik rahimahullah ta'ala, qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Qala Muhammadun akan berkata siapa Muhammad, huwa dia Muhammad di sini Ibnu Maliki, anak dari Ki Malik. Ahmadu rabbillah, aku memuji Tuhanku Allah khaira maliki, sebaik-baik pemilik. Musalliyan ala nabiyil mustafa, hal keadaanku membaca salawat memohon rahmat dari Allah, semoga rahmat tadi tercurah ala nabiyil mustafa, kepada Nabi al-Mustafa pilihan, walihi dan keluarganya, keluarga Nabi, saudara Nabi Muhammad deh, al-mustakmilina syarafa, orang-orang yang meraih kesempurnaan, asyarafa dalam kemuliaan, orang-orang yang telah meraih kesempurnaan dalam kemuliaan. Di sini bisa dibaca al-mustakmilina syarafa, sehingga syarafa jadi maf'ul bih ya, dari al-mustakmilin. Kalau memang alif artinya bina ini, sigo ini kita anggap ditolab. Ada juga yang membacanya al-mustakmilina syurafa gitu. Berarti kalau dibaca al-mustakmilina syurafa, al-mustakmilin orang-orang yang sempurna, asyurafa lagi orang-orang yang mulia. Berarti asalah wa alihil mustakmilina syurafa'i gitu ya. Kalau kita baca asyarafa jadi maf'ul bi, sementara alifnya alif lil itlaq. Jadi insyaallah alhamdulillah yang kita baca ini kitab Alfiyah fin Nahwi, yaitu disusun oleh Al-Imam Ibn Malik, yang jumlah baitnya ada 1002 bait. Dan kitab Alfiyah ini diikhtisar, artinya merupakan kitab ringkasan dari kitab yang disusun oleh Imam Ibn Malik sendiri, yaitu kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah fin Nahwi juga. Di mana kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah itu jumlah baitnya ada sekitar
2757 bait. Kemudian kitab Al-Kafi Asy-Syafiyah itu maksudnya tidak terlalu kenal dan mungkin karena baitnya terlalu banyak gitu ya, sehingga orang tidak terlalu menanggapi, tidak masyhur dan seterusnya. Akhirnya Imam Malik berpikir dan punya ide untuk meringkas kitab Al-Kafi Asy-Syafiyah tadi. Alhamdulillah beliau berhasil meringkasnya menjadi 1002 bait. Maka kitab ini ada yang menyebutnya kitab Alfiyah karena memang jumlah baitnya sekitar 1000, walaupun lebih 2 ya, 1002. Tetapi nanti di akhir bait musannif mengatakan bahwa kitab ini bisa disebut kitab khulasah. Arti khulasah artinya al-khulasah minal kafi asy-syafiyah. Kitab ringkasan dari kitab Al-Kafi Asy-Syafiyah. Karena bicara khulasah juga kan banyak. Ada khulasah dalam tarikh Islam, ada khulasah dalam fikih dan seterusnya. Langsung kita baca syarah yang disyarahkan oleh Dr. Abdul Aziz. Arrafal muallifu binafsihi inda syuru'ihi bimanzumatihi muftatihan bihamdillah wassalati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'allif al-imam Malik arrafa, beliau mengenalkan binafsihi dirinya. Jadi memang disunahkan ketika seorang menyusun kitab atau mengarang buku, disunahkan secara bukan sunnah hukum ya, akhirnya sunnah as-sinai, sunnah dalam kacamata mengarang atau menyusun sebuah literatur keilmuan. Sehingga musannif di sini bilang qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Beliau menyebutkan nama dirinya sendiri yaitu Muhammad. Inda syuru'ihi, pada saat musannif memulai bimanzumati dengan manzumahnya. Manzumah di sini ya manzumah Al-Ibn Malik yang berbahar rojaz. Muftatihan bihamdillah. Musannif membuka kitabnya ini dengan memuji Allah. Satu dia muji Allah. Beliau bilang Ahmadu Rabbillah khaira maliki wassalatu wassalam ala Nabi sallallahu al-Mustafa. Kemudian beliau membaca salawat dan salam kepada Nabi al-Mustafa pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ibnu Malikin, al-Imam Ibn Malik itu siapa sih gitu ya? Tinggalnya di mana? Kemudian hidup tahun berapa dan seterusnya. Kita lihat di sini. Dia Muhammadun ibnu Abdullah ibni Malikin, Muhammad bin Abdullah bin Malik. Atau iyu nisbatan. Atau iyu beliau dinisbahkan ke kabilah Arab yang namanya Toyi. Ada yang nyebutnya Atoi, ada juga yang nyebutnya Toyi. Nah, yang penting jangan disebut Atoi gitu deh. Apalagi Asoy, apalagi Lai. Nah itu bisa kemana-mana. Jadi Atoi nisbatan. Beliau dinisbahkan kepada kabilah Arab yaitu kabilah Atoi. Artinya beliau dilahirkan di sana di tengah-tengah kabilah Atoi. Al-Jayyani nasyatan. Beliau tumbuh berkembang hidup, artinya perkembangan beliau tumbuh hidup Al-Jayyani di daerah Jayyan. Al-Andalusi ikliman. Beliau tinggal di daerah satu negara yaitu Andalus, Al-Andalusia gitu ya. Ad-Dimashqi daratan wa wafatan. Sementara rumah beliau dan beliau juga wafat di Ad-Dimashqi, Damaskus, Syria gitu ya. Beliau wafat pada tahun 672 Hijriyah. Sittimi'ah wasnain wasab'in Hijriyah. Wa huwa benu 75. Wa huwa benu khamsin wa sab'in aman. Jadi beliau ketika meninggal dunia umur 75 tahun. Kita lanjut. Ini penjelasan tentang Ibn Malik. Imamun min a'immatil Arabiyah. Beliau adalah satu imam, satu pemimpin min a'immatil Arabiyah, di antara imam-imam, di antara ulama-ulama yang menjadi panutan, yang menjadi rujukan dalam bahasa Arab. Lau fin nahwi kutubun jalilatun muharrarah. Beliau memiliki dalam nahu, artinya dalam ilmu nahu beliau menyusun kutubun jalilah muharrarah, kitab-kitab yang agung. Muharrarah lagi sudah ditahrir, dibersihkan
dari hal-hal yang tidak perlu dan seterusnya. Wasahibu tajdidin, beliau pemilik tajdid, artinya pembaruan khususnya dalam masalah nahwu. Walahu ma'rifatun bil qiraat, dan beliau juga memiliki pengetahuan tentang al-qiraah. Kalau zaman dulu biasa dia ketika seorang ulama di ahli nahwu, otomatis ahli qiraah juga, qiraah sab'ah, qiraah al-asyara dan seterusnya. Wa min asyari kutubihi, di antara paling masyhur kitab-kitab yang disusun Malik, At-Tashil, kitab Tashil. Ini juga kitab Tashil dalam nahwu ya. Wal Alfiyatu, dan kitab Alfiyah. Nah, yang kita akan baca. Wal Kafiyatu, dan kitab Al-Kafiyah. Al-Kafiyah Asy-Syafiyah gitu. Wa huwa mimma yara al-ihtijaj bil hadits fil lughah. Dan beliau Al-Imam Ibn Malik termasuk orang yang memandang, artinya membolehkan al-ihtijaj bil hadits fil lughah, mengambil hujah dengan hadis dalam bahasa. Artinya hadis Rasulullah bisa dijadikan hujah untuk sebagai rujukan bahasa. Misalkan ada bacaan seperti ini, ada bahasa Arab seperti ini, mana dalilnya? Dalilnya, syahidnya mana? Syahidnya itu bisa diambil dari hadis. Artinya beliau memandang hadis Rasulullah SAW itu bisa dijadikan hujah dalam masalah bahasa. Ya, karena memang jelas secara umum hadis Rasulullah SAW adalah ucapan Rasul, dan Rasul adalah afshal Arab, orang Arab yang paling fasih ya. Walaupun berikut bisa dipahami bahwa secara umum juga hadis Rasulullah SAW marwiyah bil makna, la marwiyah bil alfaz. Banyak yang diriwayatkan secara makna. Tetapi melihat secara umum bahwa itu adalah hadis Rasulullah, maka bisa dijadikan hujah dalam masalah bahasa. Alhamdulillah selesai sekelumit sekapur siri tentang al-muallif, yaitu Imam Ibn Malik. Wa ta'biru bil madi fi qala li ifadati tahaqquqil wuqu'. Wa ta'biru, dan mengungkapkan bil madi dengan fi'il madi fi qala pada lafaz qala. Tadi di bait di atas qala Muhammadun. Nah, qala di sini kan fi'il madi. Tetapi walaupun dia fi'il madi, dia bukan berarti fi'il madi, bukan, tetapi dia artinya mudhari, artinya akan berkata gitu. Dan itu banyak dalam bahasa Arab ya. Kenapa maknanya mana mudhari, akan berkata, tetapi menggunakan fi'il madi? Apa alasannya? Li ifadati tahaqquqil wuqu', karena memberikan pemahaman tahaqquqil wuqu', dipastikan terjadi. Artinya pasti musonib akan mengarang kitab ini gitu, akan melanjutkan ucapannya dalam menyusun alfiyah. Wa mithlu, dan seumpamanya, seumpama menggunakan fi'il madi tapi menunjukkan arti mudhari, ata amrullah. Nah, di sini jangan diartikan telah datang keputusan Allah, enggak ya, tapi diartikan ya'ti, akan datang, amrullah, keputusan Allah, yaitu hari kiamat. Imam As-Suyuti juga dalam kitab Alfiyahnya, Alfiyah dalam balaghah, bilang wasighatul madi li'atin auradu, atau ulama-ulama balaghah bilang wasighatil madi li'atin auradu, mereka mengungkapkan fi'il madi untuk menunjukkan arti mudhari gitu ya. Wa kaqaulika, dan seperti ucapan kamu, ja'al mataru. Nah, di sini jangan diartikan telah turun hujan. Berarti bukan berarti hujan udah turun udah berhenti, enggak. Walaupun di sini pakai ja'a, itu diartikan hujan akan turun. Itu artinya menggunakan lafadz madi tapi maknanya mudhari gitu. Makanya di sini ada penjelasan wa huwa lam yati. Sebenarnya hujannya belum datang, tapi orang Arab biasa mengucapkan ja'al matar. Hujannya belum turun. Nah, nanti sesudah itu baru turun hujannya. Berarti menggunakan fi'il madi tapi yang dimaksudkan adalah fi'il mudhari. Dalam rangka apa? Istibsyaran, dalam rangka memberikan berita gembira. Katakanlah sebentar lagi turun hujan. Dan itu dalam lafadz qomat tidak dapati. Ketika al-muqim, orang yang ucapin qomat kan berkata qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau kita jujur apa adanya, sungguh telah berdiri sholat, telah terlaksana sholat. Tapi kan sholatnya belum dikerjakan. Nah, itu menggunakan fi'il madi untuk menunjukkan fi'il mudhari, sholat akan dikerjakan. Kenapa? Karena dipastikan begitu qomat pasti dipastikan terjadi sholat, pasti sholat dikerjakan. Sehingga ahli-ahli nahwu mengatakan qad qamatis shalah,
qad di sini bukan litakik tapi litakrib, untuk menunjukkan sebentar lagi sholat akan didirikan, tetapi menggunakan fi'il madhi. Kita lanjutkan. Wahamdulillahi, memuji Allah. Apa sih muji Allah? Wasfuhu bil mahamidillah, yaitu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang terpuji lah bagi Allah. Wa dzikruhu bi sifatil kamal wal ibdal, dan menyebut Allah dengan menyebutkan sifat-sifat kesempurnaan wal ibdal dan utama. Jadi di sini kita lihat memang penjelasan alhamdulillah dikit gitu ya. Karena memang yang kita akan baca syarah di sini disebut Asyarhul Muyassar ala Alfiyah Ibnu Malik. Jadi ringkas, padat dan sederhana. Makanya kembali kita kenapa kita nggak baca Ibnu Aqil, padahal yang banyak dibaca di Indonesia khususnya itu Ibnu Aqil, tapi kita nggak baca itu karena ikhtisaran di ajalil ikhtisar, tujuannya biar kita membaca yang ringkas gitu ya, biar nggak terlalu panjang. Sekarang wal alu, keluarga. Siapa itu keluarga Nabi? Ya. Nah di sini penjelasannya indak tirani bil ashabi yuradu bihi ma'nan khas. Ketika kata Ali itu bergandengan dengan sahabat-sahabat Nabi. Ketika kata al-al, keluarga, itu bergandengan dengan sahabat-sahabat Nabi, yuradu bihi ma'nan khas, maka dimaksudkan dengan al tadi mana yang khusus. Maka arti alun di sini adalah khusus gitu. Siapa tuh? Wahum qarabatul mu'minun al-adnauna, yaitu kaum kerabat Nabi yang mukmin al-adnauna, yang merupakan family dekat. Wa idzan farada, tapi ketika kata alun dia menyendiri gitu ya. Arti menyendiri itu tidak digandengkan, tidak berbarengan dengan kata ashabun Nabi. Pokoknya sendiri aja deh. Wa ala alihi gitu. Al-kiramil bararah. Kana mano, maka arti alun keluarga Nabi adalah bihasabi maksudil mutakallim, sesuai dengan tujuan al-mutakallim, orang pembicara. Kalau dia niatkan maqam zakat, ya Bani Muthalib dan Bani Hashim. Kalau dia niatkan di maqam doa, keluarga Nabi ada kullu mu'minin taqiyyin gitu. Bahkan keluarga Nabi ketika dia disebutkan sendirian, itu artinya tadi kita udah bilang bihasabi maksudil mutakallim, sesuai dengan tujuan mutakallim. Li'anna yutlaqu ala ashabi wal atba'i, karena kata alun ketika dia sendirian juga bisa digunakan untuk menunjukkan ashabi, sahabat-sahabat Nabi, wal atba'i, dan atas para pengikut Nabi. Wasyurafa, tadi saya bilang bahwa al-mustakmilina bisa dibaca asyarafa gitu ya. Bisa juga al-mustakmilina syurafa bidomishin gitu. Kalau baca asyurafa berarti al-mustakmilina, orang-orang yang sempurna, asyurafa lagi orang-orang yang mulia. Kalau kita baca al-mustakmilina syurafa berarti al-mustakmilina syarafa, berarti artinya orang-orang yang mencari kesempurnaan, artinya berusaha untuk mencari kesempurnaan, asyarafa dari segi kemuliaan. Berarti orang-orang yang memiliki kemuliaan yang sempurna gitu. Sekarang kita baca asyarafa. Wasyarafa, kata asyarafa bidamishin, dengan domishin jam'u syarif, artinya syarif. Syarifun syarifani syurafa'u gitu. Awi syaraf, bisa juga dibaca syaraf bil fatih dengan fathah. Wa huwal aula, dan dia dibaca fathah asyarafa, al-aula dia lebih utama. Artinya lebih bagus baca asyarafa daripada asyurafa. Wa inamastakmalu syarafa bil Islam, hanya saja mereka memperoleh kemuliaan yang sempurna bil Islami, dengan masuk Islam. Artinya para sahabat tadi, keluarga Nabi dan sahabatnya dan seterusnya, meraih kesempurnaan tersebab masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah 2 bait sudah kita baca. Kita lanjutkan pada bait selanjutnya. Wasta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafzin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Wasta'inullah, aku minta tolong kepada Allah, kata musannif Imam Malik, fi alfiyah, di dalam menyusun alfiyah. Maqasidun nahwi, beliau memberitahukan kepada kita apa sih isi alfiyah itu. Maqasidun nahwi, tujuan-tujuan nahu, mahwiyah itu terkumpul
biha padanya pada alfiyah. Jadi alfiyah di sini al-alfiyah fin nahwi. Karena alfiyah itu banyak ya. Ada alfiyah fil balaghah, ada alfiyah fi mustalahil hadis gitu. Maqasidun nahwi, tujuan-tujuan nahwu mahwiyah itu terkumpul biha pada alfiyah. Jadi alfiyah ini berisi maqasidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu dan tujuan-tujuan nahwu. Tuqaribul aqsa bilafzin mujazi. Nah, alfiyah ini Al-Malik mengatakan akan mendekatkan permasalahan yang jauh sehingga menjadi dekat, dan itu didekatkan bilafzin mujazi dengan lafaz yang ringkas. Wa tabsutul badla. Kemudian alfiyah juga akan meluaskan al-badla pemberian biwadin munjazi dengan janji yang kontan. Artinya langsung dikasih dia. Dikasih pemberian, kemudian juga yang jauh akan didekatkan oleh alfiyah ini. Artinya siapa orang yang memahami nahwu, siapa orang yang hafal alfiyah dan memahaminya, maka ketika dia bertemu masalah nahwu yang tadinya jauh tuh katakanlah, itu bisa didekatkan oleh alfiyah, dan itu dengan lafaz yang ringkas. Wa tabsutul badla biwa'din munjazi, dan alfiyah juga bisa langsung memberikan kepada orang yang mencari, siapa yang mencari masalah alfiyah nih, langsung diberikan oleh alfiyah biwa'din munjazi dengan janji yang kontan. Ya tentu alfiyahnya apal, kedua paham. Contoh misalkan katakanlah ketika kita bicara tentang al-fa'il fil makna. Al-fa'il fil makna dia harusnya duluan atau belakangan? Apakah dia duluan al-fa'il fil makna atau maf'ul bihi-nya belakangan gitu. Dalam alfiyah dikatakan wal aslu sabku fa'ilin maknan kaman min albisun manzarakum nasjal yaman. Hukum asalnya adalah sabku fa'ilin maknan, mendahulukan fa'il fil makna. Jadi fa'il fil makna itu harus duluan ya. Baru sesudah itu baru maf'ulnya gitu. Seperti contoh albisun manzarakum nasjal yaman. Contohnya misalnya ini. Yang bagus tuh atau itu dirhaman zaidan atau itu dirhaman zaidun. Atau itu dirhaman zaidan atau itu dirhaman zaidan. Jadi pilihan pertama atau itu zaidan dirhaman. Yang kedua atau itu dirhaman zaidan. Ini lebih bagus yang pertama, yaitu zaid duluan baru dirham. Kenapa? Karena zaid itu dia al-fa'il fil makna. Secara makna begitu kita kasih uang dirham kepada zaid, ya zaid itu ngambil uang dirham. Berarti kan dia yang ngambil uang dirham tadi, sesudah kita kasih. Itu namanya al-fa'il fil makna. Tadi saya contohkan atau itu zaidan dirhaman. Zaidan betul kalau melihat kepada atau itu dia jadi maf'ul awal. Kemudian dirham dia jadi maf'ul yang kedua. Tetapi dari segi makna, yaitu bahwa Zaid ini ketika saya kasih uang dirham, kemudian dia ngambil dirham tadi, emang dia dikasih. Itu dari segi makna Zaid disebut al-fa'il fil makna, sehingga dari duluan susunannya. Nah, ketika kita cari masalah itu, kalau ya seseorang hafal alfiyah, kemudian dia paham, maka alfiyah langsung mendekatan yang jauh jadi dekat dengan lafaz yang ringkas. Kemudian langsung dikasih sama alfiyah, ini baitnya ini, dan seterusnya. Kita lanjut ya. Penjelasannya dikit sini ya. Atlubul auna minallahil mu'ini fi nazri alfi baitin isyamalat ala maqasidin nahwi wa jumali tuqarribu ba'idaha bi'ibaratin mujazatin wa tabsutul ata'a biwa'din najizin. Atlubu aku memohon, kata Ibnu Malik, al-auna minallah, pertolongan dari Allah, al-mu'in, zat yang maha penolong, fi nazmi alfi baitin, di dalam menyusun 1000 bait. Isyamalat, nah 1000 bait ini mencakup ala maqasidin nahwi, maksud-maksud inti-inti ilmu nahwu, wa jumali dan kumpulan-kumpulannya. Tuqarribu ba'idaha, di mana 1000 bait di sini maksudnya alfiyah di sini dia mendekatkan ba'idaha, yang jauhnya, yang jauh dari maksud-maksud tadi, bi ibaratin mujazah, dengan ungkapan yang ringkas. Wa tabsutul ata'a, dan alfiyah menghamparkan pemberian biwa'din najizin, dengan janji yang kontan. Sebelum kita tutup, itu ya, dalam alfiyah ada yang disebut misteri 2 bait. Ada misteri 2 bait, artinya ada 2 bait yang merupakan misteri. Apa yang dimaksudkan 2 bait misteri tadi? Begini, sebenarnya yang dipahami oleh para ulama,
Imam Ibn Malik memang ingin menyusun Alfiyah itu jumlah baitnya 1000 gitu. 1000 betulan, pas itu ya. Tetapi karena ada satu kejadian, akhirnya beliau tambah 2 bait, maka menjadi 1002 bait. Gimana ceritanya? Ceritanya begini. Nah, ketika Al-Imam Ibn Malik sampai pada bait wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti fa ikatan alfiyat ibn mu'ti. Nanti kita akan jelaskan. Alfiyah juga sifatnya dia memohon keriduan dari pembaca, dari orang yang mempelajari, menghafal dan seterusnya tanpa adanya keluh kesah, tanpa adanya komplain dan protes. Fa ikatan alfiyat ibn mu'ti. Alfiyah ini, Alfiyah Ibn Malik, dia mengungguli Alfiyah Ibn Mu'ti. Nah sebenarnya sesudah kata-kata fa'ikatan Alfiyah Ibn Mu'ti, itu Ibn Malik langsung mau masuk ke bab Al-Kalam wa ma yata'allafu min. Langsung pengen masuk tuh. Langsung pengen memulai asyuru fil maksud. Gitu. Tetapi beliau akhirnya lupa. Apa yang harus beliau tulis selanjutnya sesudah fa'ikatan Alfiyah Ibn Mu'ti? Apa yang saya harus tulis? Tiba-tiba ngeblank gitu ya. Dia nggak ingat apa yang saya harus tulis. Singkat cerita, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan ceritakan secara utuh ya. Tapi ini kita singkat cerita saja. Kesimpulannya adalah begitu dia ngeblank, dia nggak tahu apa yang dia harus tulis. Malamnya dia mimpi ketemu gurunya, ditegur dan seterusnya. Akhirnya dia merasa kurang sopan adab kepada gurunya. Yang tadinya dia ingin menulis al-kalam wa ma yata'allafu minhu, artinya maksud kepada tujuan. Akhirnya dia sebagai murid dari Munuti merasa kurang sopan. Beliau akhirnya menambah dengan 2 bait untuk memuji gurunya dan juga mendoakannya. Yaitu 2 bait tambahan tadi, wa huwa bisabqinha izun tafdila mustaujibun sana iyal jamila. Satu ya. Yang kedua, Allah yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Maka dengan tambahan 2 bait ini menjadilah Alfiyah jumlah baitnya 1002 gitu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan ceritakan tentang mimpi Al-Imam Ibn Malik bertemu gurunya Alfiyah Ibn Mu'ti, apa yang dikatakan oleh gurunya dan bagaimana sikapnya dan seterusnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan kupas dengan secara agak luas. Untuk pertemuan pertama cukup sampai di sini. Pada akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Kita tutup dengan zikir pada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.